Jadi baik, selamat pagi Pak dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mariano Jokowi dari kelompok 4 dengan NIM 22120062. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, khususnya uh, kelompok yang dimana kami mendapatkan metode interpolasi linear dan kuadrat. Yang pertama-tama kita masuk ke latar belakang, yang dimana latar belakang ini uh, kami rangkum dari beberapa data. Yang pertama itu ini data provinsi di Nusa Tenggara Timur. Maaf, ini populasi kerbau di Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi besar di sektor peternakan, khususnya dalam pengembangan populasi kerbau. Kerbau merupakan salah satu hewan ternak yang memiliki nilai ekonomi tinggi, baik untuk kebutuhan pangan maupun bidang pertanian. Namun, dinamika populasi kerbau di NTT seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan pangan, perubahan iklim, dan kebijakan pengelolaan sumber daya. Nah, untuk data yang kedua, selain itu, permasalahan kemiskinan juga menjadi tantangan besar di NTT. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin di NTT cenderung lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Kondisi ini mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengakses kebutuhan dasar, termasuk dalam mendukung sektor peternakan dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Masuk ke uh, pembahasan atau penjelasan berikut. Sini saya akan uh, memperkenalkan dulu metode interpolasi linear dan kuadrat. Interpolasi linear adalah metode yang paling sederhana untuk memperkirakan nilai antara dua titik data, yang dimana metode ini mengasumsikan bahwa perubahan antara dua titik data bersifat linear atau garis lurus, sehingga estimasi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan garis. Nah, untuk interpolasi kuadrat sendiri merupakan metode interpolasi yang menggunakan polinomial derajat 2 untuk memperkirakan nilai antara 3 atau lebih titik data. Metode ini cocok untuk data yang memiliki pola perubahan non-linear. Sebelum itu, saya akan jelaskan sedikit mengenai interpolasi linear dan kuadrat sendiri itu. Ini adalah algoritmanya. Nah, untuk algoritma sendiri di sini yang pertama misalkan terdapat dua titik data, yaitu x1 y1 dikali x1 y1 dikali x1 y1 dan x2 y2 dikali x2 y2 dikali x2 y2. Yang kedua, gunakan rumus interpolasi linear, yakni y1 sama dengan y1 tambah y2 kurang y1 per x1 kurang x1, x2 kurang x1 dikali x kurang x1. Nah, yang ketiga, lakukan perhitungan untuk setiap interval data yang relevan, di mana penjelasannya data digunakan untuk menghubungkan dua titik terdekat dengan garis lurus. Berikut estimasi nilai y berdasarkan pada proporsi jarak x terhadap interval x1, x2 dikali x1, x2 dikali x1, x2. Nah, itu untuk interpolasi linear. Untuk yang berikut, untuk algoritma interpolasi kuadrat, ini dia. Nah, di mana algoritmanya tuh pertama misalkan terdapat 3 titik data, yaitu x1 y1 dikali x1 y1 dikali x1 y1 dikali x2 y2 dikali x2 y2 dikali x2 y2 dan x3 dikali x3 y3 dikali x3 y3 dikali x3 y3. Berikut gunakan rumus polinomial kuadrat, yakni y sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x pangkat 2. Nah, di mana A0, A1, A2 adalah koefisien yang dihitung dengan menyelesaikan sistem persamaan. Nah, sini ada rumusnya juga, Y1 sama dengan A0 ditambah A1 X1 tambah A2 X1 pangkat 2. Untuk Y2 sama dengan A0 ditambah A1 X2 tambah A2 X2 pangkat 2. Nah, setelah A0, A1, A2 diketahui, masukkan nilai X untuk mendapatkan nilai Y. Nah, penjelasan interpolasi kuadrat memberikan estimasi lebih akurat.
karena mempertimbangkan kufra yang melalui 3 titik data. Polinomial derajat 2 memungkinkan representasi yang lebih fleksibel terhadap data non-linear. Termasuk untuk pembahasan ketiga sesuai dengan yang telah penjelasan keempat, yakni listing program dan penjelasan. Nah, untuk listing program sendiri, kita masuk ke sini. Sini ada interpolasi untuk nilai kuadrat. Interpolasi kuadrat yang dimana terdapat def interpolasi kuadrat x, x1, x2, x0, x0, x1, x2, fx0, fx1, fx2, yang dimana mendefinisikan fungsi untuk melakukan interpolasi kuadrat, yang dimana juga fungsi ini menerima 7 parameter. Ada nilai x, nilai yang ingin dicari interpolasinya, terus ada x1, x2, x0, x1, x2, 3 titik data pada sumbu x, terus ada fx0, fx1, fx2 yang merupakan nilai fungsi di titik-titik data sumbu y. Terus pada baris keempat ini ada b0 sama dengan fx0, yang dimana di sini dia berfungsi untuk menentukan awal b0 sebagai fx0, yaitu nilai fungsi pada titik x0. Untuk baris kelima, b1 sama dengan fx1 kurang fx0 dibagi x1 kurang x0, yang dimana di sini berfungsi untuk menghitung koefisien b1 menggunakan perbedaan nilai fungsi di 2 titik pertama. Untuk baris ke-6 ada b2 sama dengan dalam kurung fx2 dikurangi fx1 per x2 kurang x1, yang dimana bertujuan untuk menghitung koefisien b2 menggunakan formula selisih terbagi untuk interpolasi kuadrat. Masuk ke baris ke-8, fx sama dengan b0 tambah b1 dikali x kurang x0 ditambah b2. Nah, di sini dia bertujuan untuk menghitung nilai interpolasi pada nilai x menggunakan rumus interpolasi kuadrat. Nah, untuk baris ke-9 sini ada return fx, di mana mengembalikan nilai hasil interpolasi. Untuk kasus pertama 2017 yang terdapat pada slide 13 sampai slide 19, yang dimana di sini dia berfungsi untuk mendefinisikan data untuk interpolasi. Yang pertama itu x1, x2, x3 adalah nilai x pada 2016, 2017, dan 2018. Sedangkan f1, f2, fx1, fx2, fx3 merupakan nilai fungsi pada masing-masing tahun. Nah, untuk x sama dengan tahun yang ingin dicari interpolasinya, yaitu 2017. Nah, masuk ke baris ke-20, yaitu hasil 2017 sama dengan 2017 sampai 2017 sama dengan interpolasi kuadrat. Yang dimana di sini bertujuan untuk memanggil fungsi interpolasi kuadrat untuk menghitung hasil interpolasi pada tahun 2017. Masuk ke baris 21, yang dimana baris 21 sini berisi perintah print f hasil interpolasi. Nah, hasil interpolasi di sini untuk 2017, dimana dia bertujuan untuk mencetak hasil interpolasi dengan format 2 angka desimal. Nah, untuk data kasus 2020 sampai 2022 yang terdapat pada baris slide 2025 sampai 31. Nah, 25 sampai 31 Nah, 31. Ya. Nah, di situ dia bertujuan untuk yang pertama mendefinisikan data interpolasi, yaitu untuk x1, x2, x3 sama dengan nilai x pada 2020 sampai 2022. Terus ada fx1, fx2, fx3 sebagai nilai fungsi pada masing-masing tahun, dan nilai x untuk tahun yang ingin dicari interpolasinya, yaitu 2020. Untuk baris ke-32, hasil dari 2020 sama dengan interpolasi kuadrat, bertujuan untuk memanggil fungsi interpolasi kuadrat untuk kemudian menghitung hasil interpolasi pada tahun 2020. Nah, untuk baris 33, di sini terdapat printf, yang dimana bertujuan untuk mencetak hasil interpolasi dengan format 2 angka desimal. Nah, di sini penjelasan fungsinya itu
fungsi interpolasi kuadrat ini menggunakan formula selisih terbagi, divided differences, untuk membangun polinomial kuadrat dan menghitung nilai interpolasi inputnya berupa 3 titik data, yaitu x0, x1, x2, dan nilai fungsi terkait yaitu fx0, fx0, fx1, fx2, yaitu outputnya adalah nilai interpolasi untuk sebuah titik. Nah, berikut kita akan masuk ke script interpolasi linear, yang dimana di baris pertama terdapat def interpolasi linear x1 f x0, fx0, f1, fx1, dan x, yang dimana di situ nah, langsung saja kita masuk ke script kedua, yaitu yang dimana pada baris kedua dan ketiga terdapat perintah def interpolasi linear x0, fx0, x1, fx1, x. Nah, yang dimana situ dia bertujuan untuk mendefinisikan fungsi interpolasi linear untuk menghitung nilai interpolasi linear fx0 adalah titik pertama pada busur x, x0 nilai fungsi di titik x0, x1 nilai kedua pada sumbu x, fx1 nilai fungsi di titik x1, dan x nilai yang akan diestimasi. Nah, untuk baris 5 sampai 9 yang dimana terdapat ini script x0 fx0 titik pertama x0 fx0, x1 fx1 titik kedua x1 fx1, x nilai x yang akan diestimasi. Nah, di sini dia bertujuan untuk menjelaskan input fungsi interpolasi linear. Nah, untuk baris ke-10 terdapat gradien sama dengan fx1 kurang fx0 dibagi x1 kurang x0. Nah, di sini dia bertujuan untuk menghitung gradien kemiringan dari garis yang melalui dua titik data, yaitu x0 fx0 dan x1 fx1. Nah, untuk baris ke-12 di sini terdapat perintah fx sama dengan fx0 tambah gradien dikali x kurang x0. Nah, di sini dia bertujuan untuk menghitung nilai fungsi di x berdasarkan persamaan garis lurus, di mana fx sama dengan fx0 ditambah m dikali x kurang 0, di mana m adalah gradien. Nah, terus kita masuk ke baris 16 sampai 20, yang dimana diketahui x0 sama dengan 2018, fx0 sama dengan 1231, x1 sama dengan 2019, fx1 sama dengan 1161, dan x sama dengan 2018. Yang dimana di sini mendefinisikan data untuk fx0 untuk x0 fx0 adalah titik data pertama pada 2018 untuk jumlah kerbau sama dengan 1231. Nah, x1 fx1 adalah titik data kedua untuk 2019, jumlah kerbaunya sama dengan 1161. Nah, untuk x merupakan tahun yang ingin diestimasikan, yaitu tahun 2018. Nah, untuk masuk ke untuk baris ke-23, estimasi sama dengan interpolasi linear, yaitu x0 fx0 x1 fx1 x. Nah, di sini dia berfungsi untuk memanggil fungsi interpolasi linear untuk menghitung estimasi jumlah kerbau pada tahun 2018. Nah, untuk baris 26 sampai 27, di sini dia berfungsi untuk mencetak, yakni perintah printf estimasi jumlah kerbau, untuk mencetak estimasi jumlah kerbau pada tahun 2008 dengan format 2 angka desimal. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan bahwasanya fungsi interpolasi linear menghitung estimasi nilai suatu fungsi dengan asumsi hubungan antara dua titik data adalah linear. Dalam kasus ini, fungsi digunakan untuk mengestimasi jumlah kerbau pada tahun 2018 berdasarkan data pada tahun 2018 dan 2019.
Berikut kita akan masuk ke perhitungan. Nah, untuk perhitungannya sendiri di sini saya akan ini mencocokkan baik dari Excel, maupun dari program, agar dimana kita dapat memperoleh kecocokan. Di sini langsung saja kita ambil contoh. Nah, kita masuk ke interpolasi kuadrat, yang dimana di sini terdapat data perhitungan yakni 2016, 17, 18, yang dimana di sini hasil perhitungan atas keseluruhannya itu untuk 2000 maaf 2016 sampai 2017 itu yakni penduduk miskin. Kita peroleh di sini datanya itu hasil akhir perhitungan yakni 1.147.666,25. Nah, di sini untuk skripnya sendiri, sini saya belum misalkan running ulang agar dapat diketahui bahwasanya nilai ini merupakan nilai yang diimplementasikan dari Excel ke program. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman bahwasanya untuk data 2017 itu sama persis dengan data pada script hasil running. Ini dia sama dengan data untuk hasil Excel. Nah, berikut untuk 2017 sampai 2020, yakni ini adalah hasil perhitungan akhirnya. Nah, bisa dilihat di sini sama dengan data yang telah kami masukkan ke dalam script, yakni 1.168.190,00. Nah, ini merupakan hasil perhitungan manual dari kami untuk interpolasi ini kuadrat. Berikut kita akan masuk ke perhitungan interpolasi linear. Untuk interpolasi linear sendiri ini, langsung saya akan mencocokkan dengan script. Nah, di sini perkiraan jumlah, maaf, ada kesalahan penulisan. Nah, pokoknya di sini ada kesalahan penulisan sedikit, yang dimana saya akan mencocokkan baik itu dari data maupun hasil perhitungan. Nah, untuk interpolasi linear sendiri ini dia untuk hasil perhitungan terakhir dari 2018 sampai 2019, yakni menggunakan rumus fx sama dengan fx0 ditambah fx1 dikurangi fx0 dikali x kurang x0 dibagi x1 kurang x0. Nah, di sini untuk hasil dari fx sendiri yakni 1196, yang bisa kita lihat di sini teman-teman pada hasil running dari script atau program yang telah kami buat itu sama persis. Berarti antara kedua baik script maupun hasil perhitungan manualnya telah sesuai. Nah, berikut kita akan masuk ke penjelasan berikut, yakni kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dan saran sendiri, di sini saya akan menggunakan PowerPoint yang telah saya dan kawan saya buat, yakni tanpa data lengkap mengenai populasi sapi dan jumlah penduduk miskin di NTT selama 15 tahun terakhir, sulit untuk melakukan analisis tren yang akurat menggunakan metode interpolasi linear dan kuadrat. Interpolasi linear dan kuadrat adalah teknik yang digunakan untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data atau lebih yang memerlukan data historis yang lengkap dan konsisten. Tanpa data tersebut, penerapan metode ini tidak dapat dilakukan secara efisien. Nah, untuk penjelasan mengenai poin berikut, yakni daftar pustaka yang telah kami jadikan sebagai referensi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ini adalah bentuk atau hasil dari kerja kelompok saya bersama teman saya atas kesalahan pembuatan video, penjelasan yang kurang lengkap, dan beberapa kesalahan pengucapan maupun penjelasan yang kurang. Saya mohon maaf karena saya masih dalam proses tahap belajar juga. Terima kasih untuk Pak dan teman-teman. Salam, selamat pagi.